minta tolong, saya minta tolong Pak Sampurna, itu untuk menjalankan syariat. Tapi hakikat di dalam hati jangan lepas gantungan kepada Allah. Kalau zohir batin kita ke orang, ke makhluk, salah adab kita sama Tuhan. Kok kesana hatimu? Yang nentukan perjalanan hidup itu aku, bukan dia. Kok kau gantungkan hatimu ke dia, tidak ke aku? Dia aja pun nasibnya aku yang menentukan. Kenapa kau ke dia, tidak ke aku? Marah Allah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ahla wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, yang di dalam kurung itu, yang di luar kurung itu syarahnya, syarah Hikam, tapi dalam bahasa Melayu. La tata'addiyannahu himmatuka ila ghairi fal karimu la tatakhatta'ul aman. Jangan sekali-kali kiranya melalui akan Allah citamu kepada yang lainnya. Maka yang karim itu, yakni Allah, tiada dapat melangkahi akan dia segala angan-angan kepada yang lainnya dalam sesuatu, karena bahwasanya yang karim itu yaitu yang meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan yang dikasihinya, maka karunia-Nya itu amat besar dan janjinya itu tiada dusta dan tiada ridho Ia bagi engkau mengangkatkan hajat kepada yang lainnya. Paham? Kalau kita punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan, tidak selayaknya himmah kita, cita-cita kita itu, kuatnya kecenderungan hati kita itu, kita lampaukan kepada selain Allah. Maksudnya kita utarakan kepada selain Allah, kita harapkan kepada selain Allah, enggak sepantasnya. Limpahkanlah itu kepada Allah. Kepada selain Allah itu sekedar menjalankan syariat. Minta tolong, saya minta tolong Pak Sampurna, itu untuk menjalankan syariat. Tapi hakikat di dalam hati jangan lepas gantungan kepada Allah. Kalau zohir batin kita ke orang, ke makhluk, salah adab kita sama Tuhan. Kok kesana hatimu? Yang nentukan perjalanan hidup itu aku,
bukan dia. Kok kau gantungkan hatimu ke dia, tidak ke aku? Dia aja pun nasibnya aku yang menentukan. Kenapa kau ke dia, tidak ke aku? Marah Allah. Paham maksudnya? Nah, jadi yang kita bilang Allahu Samad, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu ahad, dia tunggal. Macam mana yang kita bahas dulu? Kanallah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Kanallah itu karena fi'il madhi. Dulu Allah itu sudah ada. Kapan adanya Allah dulu tuh? Pada azali. Allah ada. Pada azali yang keberadaan Allah itu ada, wala syai'a ma'ahu, tidak ada bersama dengan Allah sesuatu apapun. Artinya ada, artinya apa? Tidak ada wujud yang lain bersama dengan Allah. Yang wujud ketika itu hanya Allah saja. Belum ada langit, belum ada bintang, bumi, matahari, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada apa-apa. Makhluk belum ada diciptakan Allah. Yang ada pada azali itu cuma Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selain Allah dan sifat kesempurnaannya enggak ada. Dan kapan itu? Pada azali. Maka wujud Allah itu kan qadim. La awwala li wujudi, tak ada awal bagi adanya. Wa huwal an, dan dia sekarang. Dia siapa? Allah sekarang ini. Apakah mengalami perubahan? Kalau dulu tak ada bersama Allah sesuatu, lalu sekarang adakah bersama dengan Allah sesuatu? Ya sama, kayak dulu juga. Wa huwal an, dan dia Allah sekarang. Alama alaihi kana, macam mana adanya dia dulu. Macam mana rupanya adanya Allah dulu pada azali. La syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu yang bersama dengannya. Sekarang masih sama, tidak ada sesuatu yang bersamanya dengan Allah. Tak ada wujud yang lain selain Allah. Kalau dulu pada azali yang maha kuasa hanya Allah, yang bisa mencipta itu cuman Allah, selain Allah tak ada. Bagaimana mungkin bisa mencipta sementara selain Allah pun tak ada wujudnya? Bagaimana mungkin yang tak ada wujudnya bisa mencipta? Lalu sekarang setelah Allah menciptakan makhluk ini, apakah ada kuasa lain selain kuasanya Allah? Tidak ada. Yang maha kuasa tetap Allah. Dulu ya begitu, sekarang ya begitu. Sang pencipta itu ya Allah. Dulu begitu, sekarang begitu. Yang innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dulu begitu, ya sekarang begitu. Dan lalu kalau kita sudah kenal Allah begitu, layakkah cita kita, himmah kita kuat, hajat kita sampaikan, kita gantungkan kepada selain Allah? Tidak sepantasnya. Karena wujud selain Allah itu bayang-bayang. Dibilang tak ada, kelihatan bayang-bayang itu ada. Tapi dibilang ada, hakikat bayang-bayang itu sebenarnya tidak ada. Buktinya disentuh, tak tersentuh bayang-bayang. Wujudnya, hakikatnya tidak ada, tapi dia terlihat seolah ia ada. Lalu yang bayang-bayang seperti ini, ke diakah kita gantungkan hajat dan maksud kita? Sementara ada yang wujud hakiki, yang abadi, yang la awwala li wujudi, yang tak ada awal bagi adanya, yang la akhira wujuduhu, yang tak ada akhir bagi adanya, qadim lagi baqa. Allah itu
Lalu kenapa Allah yang qadim lagi baqo, yang maha kuasa, yang bersifat dengan segala kesempurnaan yang dia pula kita lewatkan, kita abaikan. Sementara yang lemah, yang tak berdaya, yang sama juga macam kita, ke dia pula lah tumpuan hati kita. Layakkah itu? Tidak. Makanya Sayyidina Athaillah mengatakan, la tata'adiyannahu himmatuka ila ghairi. Jangan kamu lampaukan, janganlah himmahmu melampaui akan Allah kepada yang lainnya. Jangan intinya begini, jangan kau gantungkan hatimu kepada selain Allah. Jangan kau gantungkan harapmu kepada selain Allah. Itulah intinya. Kalau kita gantungkan harap kita kepada selain Allah, Allah yang maha itu kira-kira marah enggak? Marah. Lebih percaya sama dia daripada aku. Sementara orang yang kau percaya itu, dia pun lemah, sama kayakmu juga, makhlukku juga itu. Aku Tuhan yang mengatur segala persoalan kehidupan nih. Aku yang menguasai 7 lapis langit dan bumi. Aku yang menguasai alam semesta. Aku sang pencipta, pemelihara, dan seterusnya. Kok enggak ke aku? Kok enggak ke aku kau harapkan? Kok tidak ke aku tempat gantungan hatimu, as-somadmu itu? Padahal aku sudah memberitakan kepadamu, Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Kok enggak ke aku kau gantungkan? Kok kepada makhlukku kau gantungkan? Disitulah marahnya Allah sama kita. Fal Karim, Allah yang bersifat karim, mulia, pemurah. Itu karim, itu pemurah. La tatakhattahul amal. Dia tiada dapat melangkahi akan dia. Khat itu artinya langkah. Tidak ada yang melangkahi Allah akan dia segala angan-angan. Amal itu angan-angan. Jadi kalau kita berangan-angan tentang sesuatu, apakah angan-angan itu bisa melampaui Allah? Apakah angan-angan itu bisa mencipta? Apakah angan-angan itu bisa mencipta apa yang menjadi keinginan kita? Kita berangan, berkhayal, khayalan kita tentang sesuatu, apakah itu bisa mencipta sesuatu yang kita hayalkan? Gak bisa. Nggak bisa melangkahi kuasa Allah. Maka oleh karena itu, untuk apa kita berkhayal? Toh khayal kita itu tidak menjadi kenyataan jika tidak dengan izin Allah. Maka kembalikan semua itu kepada Allah selainnya. Jadi kepada yang lainnya di dalam sesuatu. Karena bahwasanya yang karim, yang maha pemurah itu, yakni Allah, yaitu yang meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan. Allah meliputi setiap kesempurnaan. Maka segala kesempurnaan yang kita lihat itu adalah sebetulnya wujud dari kesempurnaan Allah. Apa yang kita lihat, segala macam keindahan alam ini, itu wujud daripada indahnya Allah. Allah itu kan ada jamal, ada jalal. Kamal kohar, jalal, jamal, kamal kohar. Iya. Ada sifat jamalnya Allah, ada sifat jalal. Jadi tajalli dari sifat jalal Allah itu nampak ketika kita melihat gempa bumi yang sangat dahsyat, angin puting, itu adalah wujud, itu adalah tajalli daripada sifat jalal Allah. Allah ingin tunjukkan kuasanya, Allah tunjukkan keperkasaannya. Gunung pun kalau aku mau bisa ku terbangkan, usah lagi pohon. Kira-kira gitu. Allah ingin tunjukkan sama kita. Supaya apa? Supaya kita sadar kita lemah, Allah yang maha kuasa. Sebaliknya, segala macam kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan Allah kepada makhluk-makhluknya, itu adalah tajalli daripada sifat jamal, sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah. Ada istilah kamal, ada juga istilah kohar. Kohar itulah jalal, kamal itulah jamal. Jamal itu indah. Jadi tajalli, kenyataan daripada sifat keindahan Allah. Maka diberikan Allah lah
sesuatu yang indah-indah, sesuatu karunia-karunianya. Jadi karimnya Allah tuh, kemuliaan Allah, kepemurahan Allah meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan yang dikasihinya. Siapa-siapa yang mendapatkan cintanya Allah, itu wujud dari kesempurnaan yang meliputi daripada kesempurnaan Allah yang meliputi daripada hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Maka karunianya itu amat besar. Karunia Allah sangat besar, luasnya luar biasa, melebihi dari luasnya 7 petala langit dan bumi. Dan janjinya Allah itu tiada dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kenapa lah tidak kita arahkan hajat kita, tempat mengadu kita, tempat menumpahkan harapan kita, kok enggak ke Allah? Dan tiada ridho, Allah tidak ridho bahwa engkau mengangkatkan hajatmu kepada selain Dia. Allah enggak ridho kalau kita utarakan, kita angkatkan, kita pohonkan hajat itu kepada selain Allah. Enggak ridho Allah, marah Allah. Ke aku larinya, jangan ke Dia. Kalaupun ke orang, itu bukan hakikatnya, itu cuma menjalankan syariat saja. Sakit pergi ke dokter, menjalankan syariat, tapi sembuh tetap harapnya kepada Allah, bukan ke dokter. Kalau kita tanya, dok bisa menjamin dok sembuh dari penyakit saya? Nggak bisa. Kalau dokternya itu orang Islam, nggak berani dia bilang saya jamin 100% sembuh, nggak berani. Ya kita berusaha, semua yang menentukan Allah, begitu itu. Jangankan yang Islam, yang kafir pun begitu. Cuman dia nggak bilangnya Allah. Kalau Kristen pula Allah katanya. Kristen pun dokternya gitunya itu. Cuma sebutannya jadi nggak berani dia. Makanya berobat itu menjalankan syariat. Jangan gantungkan ke obat tuh, jangan gantungkan ke dokter tuh. Tetap ke Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini cuma menjalankan syariat saja. Maka kalau sampai lahir batin kita, zohirnya begitu, batin juga begitu, marahlah Tuhan. Jadi aku kok nggak apa-apa, kata Tuhan. Aku kok nggak apa-apa. Yang menentukan segala persoalan hidup itu aku, yang menyembuhkan aku, bahkan yang memberikan penyakit juga aku. Supaya apa? Supaya kau lari sama aku. Kok larinya ke dokter pula? Hati maksudnya, lari di sini maksudnya kecenderungan hatinya itu maksudnya. Jangan, tetap kepada Allah. Cuman syariat tetap dijalankan. Gitu. Maka barang siapa berpegang ia akan Allah Ta'ala, tiada kepada tiap-tiap sesuatu, maka keluar ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Tuh, kalau kita berpegang hanya kepada Allah semata-mata, tidak kepada selain Allah, maka berarti keluarlah dia dari tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, daripada Allah. Keluar dia. Hatinya bersih memandang Allah tuh. Hatinya bersih mengiktikadkan Allah. Dia tidak syarikatkan Allah kepada selain daripadanya. Itulah yang kita baca, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Baru betul. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali hanya Allah wahdah, dia saja yang tunggal, la syarikalah, enggak ada syarikatnya. Takutnya bacanya begitu, tapi di hati kita syarikatkan Allah kepada yang lain. Syarikatkan dalam apa? Dalam harap. Ke Allah iya juga, ke makhluk pun iya juga. Jangan bersihkan di hati kita itu kepada selain Allah, hanya ke Allah saja. Tapi i'tiqad hanya ke Allah saja itu sebatas hakikat yang kita tanamkan dalam keyakinan. Adapun secara syariat, ya macam mana perintah Allah lah pula. Disakitkan itu berarti Allah nyuruh kita berobat. Lapar berarti secara langsung isyarat Allah nyuruh kita makan.
Kemudian dihauskan Allah itu isyarat nyuruh kita supaya minum. Tapi jangan gantungkan kenyang tuh ke nasi, jangan gantungkan hilang haus tuh ke air, jangan. Hakikat menghilangkan haus itu ya tetap Allah. Hakikat menghilangkan lapar sehingga jadi kenyang yaitu tetap Allah. Oh, macam mana? Jadi kalau ada dalam hati kita selain Allah yang bisa mengenyangkan dan menghilangkan haus, kita syarikatkan nggak Allah kepada sesuatu? Syarikatkan. Memang syarikat Allah itu nggak kita bilang dia itu Tuhan, tapi kita posisikan dia sama dengan Allah sebagai Tuhan. Rusak nggak ini akidah? Nah, udah salah adab, rusak lagi akidah tuh. No. Cemana lah supaya bersih hati kita dengan Allah. Itu makanya orang thariqah itu setelah zikir zahar mereka sir Allah, 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 Allah di hati. Allah, Allah. Kuncinya awal-awal latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu adanya di bawah puting susu 2 jari. Di sini. Wah, itu udah dihantamkan Allah, 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 Allah. Pemulanya 300, nanti puncaknya 5.000. 5.000 bos. Allah, 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 Allah. Sampai hidup. Kalau udah hidup ya udah, nggak ada tempat gantungan ya Allah. Semua Allah, semua Allah, Allah. Apapun yang mau dia bikin Allah. Allahnya duluan ya Allah. Jika tidak karena izinmu tak akan terjadi ya Allah. Jika tidak karena kuasamu nggak ada terjadi ya Allah. Sebelum melangkah udah itu duluan. Jadi langkah-langkah yang dia langkahkan itu cuma menjalankan sebab-sebab keberhasilan sesuai dengan perintah Allah habis. Tapi hakikat nih Allah. Ya Allah, langkah kakiku selangkah ini nak kuangkat kujatuhkan, ini tak akan bisa terjadi jika tidak karena izinmu, tidak kuasamu ya Allah. Udah gitu. Belum melangkah udah begitu hatinya ngerasanya. Kalau langkah ini kan hal kecil halus itu ya. Itu pun udah begitu hatinya, apalagi untuk perkara yang besar-besar, untuk menentukan hal-hal yang besar. Langkah kaki kita ini tiap hari ini, cuma banyak kita nggak sadar. Hembusan napas kita, tarikan, hembus lagi. Ini nggak akan terjadi ya Allah jika tidak karena izin dan kuasamu. Udah duluan dia, belum menapas, udah begitu di hati. Itulah makna Allah, Allah. Untuk merasakan itu, Allah, 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 Allah. Untuk bisa merasakan itu. Ya kalau udah dirasa itu, ya udahlah. Semua serba Allah. Lalu kalau berhasil, sombong? Mana ada sombong? Dia nggak nampak wujud dirinya, nggak nampaknya usaha dia yang menghasilkan. Yang dia lihat tuh Allah yang menghasilkan. Apa yang membuat dia sombong? Lenyap dirinya dalam kebesaran Allah, tak ada lagi diri. Udah bisa gitu Pak Sampurno, udah bisa ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya iya mau lah. Kalau misalnya kita dalam pengakuan hati kita itu kan pertama kan kita ini dibuatkan sama obat boleh, hasilnya itu berarti kita bisa terima. Kalau tidak itu kita harus sudah benar-benar terima. Misalnya berhasil ya terima, kalau gagal ya terima gitu. Sebenarnya kita udah pasrah aja gitu. Iya. Tapi kita usaha kita itu usahanya harus dengan syariat. Berarti kita mempersiapkan diri kalau berhasil harus begini, kalau gagal harus begini gitu. Iya. Jadi belum lagi kita bikin itu, hasil itu sudah ke Allah gantung. Jadi kalaupun berhasil tidak sombong, nggak berhasil nggak kecewa. Cuman apa hikmah kok Tuhan bikin aku nggak berhasil ya? Padahal sebab-sebab keberhasilan sudah maksimal aku bikin, itu kok nggak berhasil ya? Apa hikmahnya ini? Dia mencari hikmah saja.
Jadi kalau usaha wajib dilakukan. Macam mana usaha tuh? Kayak Siti Hajar mencari air tuh, Bu. Rata-rata kita kalau sudah sekali awak datangi tak ada air, mau lagi datang yang kedua? Udah enggak. Siti Hajar pertama ke Sofa, ditengoknya tak ada. Ke Marwah, tengoknya tak ada. Kalau awak kan udah itu udah sekali ditengok, ke Sofa nggak ada, ke Marwah nggak ada, baliklah kan itu. Tidak, mungkin tadi nggak ketengok, yang kedua barangkali ketengok, balik lagi ke Sofa, nggak ada, orang memang nggak ada. Mungkin juga di Marwah pun begitu, tadi nggak ketengok yang pertama, entah barangkali yang kedua ini ketengok, balik lagi ke Marwah. Kenapa Sofa Marwah? Karena Sofa Marwah itu bukit yang tinggi, enggaklah dicari yang rendah. Selain dari atas saja pun nggak kelihatan, apalagi dari bawah. Maka bolak-balik, balik lagi ke Sofa untuk yang ketiga kalinya, balik lagi ke Marwah untuk yang ketiga kalinya, sampai yang ketujuhnya balik ke Marwah. Jadi 7, Sofa, Marwah 1, balik lagi ke Sofa lagi, balik lagi ke Marwah lagi, balik lagi ke Sofa lagi, balik ke Marwah, balik ke Sofa, ke Marwah. Habis 7 kali. Pertama waktu mau ke Bukit Sofa tuh kalau dihitung sama itu 8 lah. Iya. Kan 8 itu. Waktu mau naik ke Sofa itu kan, kalau umpama itu dihitung 8. Baru setelah itu turun. Ini kan rasanya usaha untuk mencari air itu udah lebih dari maksimal kayaknya, di atas rata-rata keinginan orang dalam mengusahakan keberhasilan. Awak barangkali kalau paling taruhlah sekali belum puas 2 kali, setelah 2 kali alhamdulillah takkan ada lah itu. Sama kayak kita berdoa, berdoa kan disuruh, kan serius, kan sungguh-sungguh. Malam pertama berdoa nggak nampak gambarannya besok, malam kedua masih semangat, malam pertama nangis-nangis. Ya Allah, kepada siapa lagi aku untuk memohon kecuali kepada seluruh makhlukmu ya Allah, lemah di hadapanmu ya Allah, mereka takkan bisa ya Allah mewujudkan apa yang menjadi keinginanku, hanya kau satu-satunya. Pakai nangis bisa malam pertama, malam kedua nangis lagi, kurang. Kalau tadi 1 rantang, ini 1 cangkir ya. Malam ketiga 1 sendok, malam keempat tak keluar mata tuh, malam kelima ngangkat tangan pun tak semangat. Nah, jadi seperti Siti Hajar itu sudah melebihi usahanya rata-rata dari usaha orang rata-rata, doanya pun seperti itu. Jadi doa dan usaha itu sama setingkat. Seperti itu juga lah macam mana tawakalnya, menyerahkan, mempercayakan itu kepada Allah, maksimal semua. Kan 3 itu ya tuntutan sama kita kan, usaha, doa, berserah diri. Ini nggak boleh ada yang bincang, standarnya maksimal semuanya. Nah kalau kita lihat Siti Hajar dari sisi zahir usahanya itu lebih dari batas maksimal itu. Kenapa kok Siti Hajar sampai segitunya? Menunjukkan besar harap dia itu berhasil. Tapi dia tidak gantungkan keberhasilan dengan usahanya. Makanya ketika ternyata nggak berhasil, dia nggak kecewa, nggak bilang gini sama Tuhan, ya Allah cemananya kok ya Tuhan, udah 7 kali aku balik-balik, ternyata nggak aja nampak. Sementara yang nyuruh kau aku kemari, yang nyuruh aku kemari, kau yang nyuruh, cemananya Tuhan. Nah, tidak. Barulah ditunjukkan Allah, mata air itu keluar dari hempasan tumit Nabi Ismail yang masih tua. Ya Allah, bersih dalam hati Siti Hajar itu betul, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tamam itu di hati. Kenapa? Ini hanya kuasa Allah yang jadikan ini. Adakah seorang anak bayi mampu membuat mata air dari tumitnya? Adatnya tak akan. Sehingga bersih dalam hati Siti Hajar itu, inilah kuasamu ya Allah. Coba kalau misalnya
mondar sana, mandir kemarin, mondar kali yang ke-6 misalnya, oh ini air, masih ada bahagian usaha yang nampak di situ. Ini karena aku usahakan ini, karena gigih aku. Coba seandainya nggak sampai yang ke-6, mungkin tak dapat pula air ini. Tapi karena aku terus gigih aku, akhirnya jumpa juga nih rupanya. Akunya masih nampak. Tapi enggak, Allah tidak bikin dari keakuan itu munculnya air itu, tapi dari tumit bayi yang masih merah lagi kita bilang lagi. Masya Allah, di situ sehingga hati Siti Hajar itu bersih mutlak. Ini hanya semata-mata kuasa Allah. Tak ada andil, aku pun tak berhasil, bayiku pun mana mungkin adatnya bisa mengeluarkan mata air. Sehingga bersih ini memang kuasamu ya Allah. Nah, jadi tiga itu usaha, doa, serah diri, seimbang semua, jangan ada yang pincang. Udah, gimana Bu? Adakah kita segigih mengusahakan keberhasilan macam mana Siti Hajar tuh? Kurang kayaknya ya. Udahlah, takkan ada nih itu. Udahlah. Yang penting kan dah bikin usahanya. Udahlah. Kata istri, bang, abang coba lagi lah bang. Udahlah itu, nggak akan ada itu. Ya mana tahu bang, 3 kali tidak, entah yang keempatnya bang. Udahlah, tahu secerewet kali bang. Aku lebih tahu lagi dari kau. Padahal yang keempatnya itu karena udah malas. Karena ada capek rasa dia. Siti Hajar nggak kenal capek. Kemudian kenapa didesain Allah Siti Hajar? Kenapa nggak kok waktu itu pas masih ada Nabi Ibrahim? Pak Nabi Ibrahim yang mondar mandir, jangan Siti Hajar. Kok desain Allah setelah Nabi Ibrahim nggak ada, tinggal Siti Hajar di situ? Ini supaya laki-laki berpikir. Selang perempuan aja pun ketika tidak ada siapa-siapa, rasa tanggung jawab dia kepada anak tuh sampai gigihnya luar biasa, membuat sebab-sebab keberhasilan itu, berusaha tuh. Maka itu kan namanya apa tuh? Sa'i kan. Arti sa'i itu apa? Usaha. Sa'i itu arti usaha. Jadi dalam berusaha tuh gigih luar biasa. Jadi kami laki-laki sebenarnya malu, ditampilkan Allah sebagai contoh, sebagai toladan Siti Hajar. Selang Siti Hajar pun segitu gigihnya. Aku laki-laki demi untuk keluarga, kok aku malas-malasan. Malah ada para suami kayak benalu, numpang hidup sama istrinya kojo. Dia cuma duduk-duduk di warung, begitu lapar pulang buka lemari. Dia ambil kuncinya sama istrinya, mengamuk, dipecahkannya lemari itu. Pulang kok kunci kan. Bang, apa? Mana makanan? Gak ngasih uang belanja kok tanya makanan. Gak ada makanan. Mengamuk deh. Saya malu ya. Harusnya malu. Nah itulah contoh. Doanya juga tawakalnya. Jadi kalau udah 3 ini, inilah syariat itu. Syariat itu usaha, berdoa. Hakikatnya itu apa? Berserah diri, itulah hakikat itu. Apa yang akan terjadi, apa yang ada pada ilmu Allah, apa yang akan terjadi, apa yang ada dalam iradat Allah pada azali. Aku berusaha bukan nak merubahkan itu. Aku berdoa bukan nak merubahkan itu. Lalu usaha dan doamu untuk apa? Sekedar untuk menjalankan perintah, supaya Allah jangan marah sama aku karena aku tak berusaha dan tak berdoa. Karena orang yang tak berdoa sama Allah itu dianggap sombong, merasa dia seolah nggak butuh dan dengan Allah. Kalau bisa kita jalankan enak ya, tenang kan? Iya. Tapi itulah menjalankannya ini yang berat nih.
Sana Bu. Ada galau-galau lagi kalau betul? Ada yang galau-galau? Nggak ada lah galau-galau. Apa yang digalaukan? Udah diserahkan sama Allah. Hawa kan nggak nyerah, itu kan kepalanya, ekornya ditarik-tarik. Ya Allah, kalau bisa jangan kayak gitulah ya Allah, kayak gini. Nah, udah kita, ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Yang terjadi apa yang ada dalam ilmumu, yang terjadi apa dalam iradatmu. Tapi namun pun begitu ya Allah, kalau bisa ya Allah, macam mana yang ondak pula ya Allah, jangan macam ondak kau ya Tuhan. Betul nggak kayak gitu kita kalau berdoa Bu? Ya Allah, yang kau jadikan macam mana ondak pula ya Allah, jangan macam mana ondakmu ya Allah. Bisa? Makanya kalau Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku ijabah doamu. Cuma harus kita pahami kata Syekh Athaillah Sakandari nanti di belakang itu, fahuwa domina lakal ijabah bima yahtaru laka la bima tahtaru li nafsi. Allah menjaminkan untukmu ijabah doa itu terhadap apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan yang kau pilih untuk dirimu. Nah, itu harus kita sadari. Kita minta A, tapi jika Allah memilihkan untuk kita B, yang terjadi B apa seperti yang kita inginkan? B. Wa huwa domina lakal ijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah menjamin ijabah doa itu pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Pada waktu yang Dia maulah, bukan pada waktu yang kita mau. Kalau pada waktu yang kita mau, itu namanya maksa, bukan berdoa. Berdoa itu menunjukkan kelemahan. Masa orang lemah maksa? Yang bisa maksa itu atasan ke bawah. Allah maksa kita bisa, tapi kita maksa Allah mana bisa? Wong kita lemah, masa yang lemah maksa yang maha kuasa, mana mungkin? Nah, disinilah kadang-kadang kita kurang sadar. Perasaan kita menunjukkan kelemahan dalam doa kepada Allah, tapi di dalam sebenarnya kita ingin memaksa Tuhan membikin macam mana yang kita mau, membikin macam mana waktu yang kita mau. Padahal janji Allah tidak seperti itu yang dijanjikan Allah. Pokoknya ku ijabah doa, tapi ijabah doa itu macam mana yang ku mau ya, bukan macam mana ku mau. Waktunya juga aku nentukannya, bukan kau nentukannya. Ah gitu. Aduh ya Allah. Nabi Musa begitu dia berdoa supaya kaumnya jangan ditindas Firaun, langsung diilhamkan Allah ke dalam hati Nabi Musa bahwa Allah mengijabah doa itu. Bayangan kita kan besok lah kan itu, yang doa Nabi kan. Ternyata berapa lama Nabi Musa menunggu doa itu ijabah? 40 tahun. 40. Kita kalau 40 udah nggak, udahlah. Jangan 40 hari aja udah berhenti berdoa. Udahlah. Kalau memang Allah mengasih kan udah dikasihnya. Itu pula tuh. Memang Tuhan kayak kita. Kalau kita kan iyalah. Pak, bisanya Pak. Nantilah katanya. Nah, besok datang lagi. Cemana Pak? Sabarlah kau nanti. Kira-kira udah awak bilangi bolak-balik 10 kali, bolehlah awak berpikir ini. Kau rasa memang tak mau dia ngasih. Kalau memang ngasih 10 kali, kau sudah dikasih gitu. Karena memang tak ada dia nak ngasih jadi. Kalau ke makhluk bolehlah awak gitu. Udahlah yang ke-11 nggak usah lah. Berpikir sendiri aja. Udah diam aja lah udah. Bisa lagi disampaikan hajat awak sama dia. Oke. Tapi kalau kepada Allah boleh kita berpikir begitu. Berdoa awas Tuhan. Udah seminggu nggak nampak gambaran, sebulan nggak nampak. Aku rasa memang nggak mau ngasihnya Tuhan. Kalau mau ngasih ya lah, apa payahnya orang Tuhan Maha Kuasa, apa payahnya? Karena memang tak ondaknya Tuhan ngasih itu sama aku, maka tak dibikinnya. Terus berarti berdoa gitu.
Salah adab kita sama Tuhan. Nabi Musa 40 tahun nggak berhenti kok berdoa. Seorang nabi, kekasihnya, dikasih gelar kalamullah 40 tahun. Ya kita sadarlah, seorang nabi aja 40 tahun nunggu, nggak berhenti juga berdoa. Awak baru 40 hari, udah recok lah nih berdoa. Nak copat aja. Aduh ya Allah, banyaklah salah-salah adab kita sama Tuhan. Maka oleh karena itu pantas ya setiap hari kita istighfar ya Bu, pantas ya. Kalau Nabi 100, kayaknya kita 1000 lah cocoknya. Iyalah. Nah banyakan kita apa banyakan Nabi salah? Banyakan kita lah. Nabi aja nggak ada salah, ngaku salah 100 kali. Awak yang benar-benar salah, janganlah 100 kalau bisa. Ya Allah. Terutama dosa batin kita yang salah adab sama Tuhan. Salah adab aja pun sama orang tua, itu pun udah salah besar. Itu kalau orang tua-tua dulu, yo jangan awak orang tua bercakap awak duduk di situ. Gini matanya itu. Paham? Oh berarti mama ayahku marah. Pergi. Anak sekarang ditengoi tidak paham-paham, malah duduk dekat air ini. Pintar tapi pintarnya nggak adab. Begitu datang tamu di situlah diminta duitnya. Ya, duitnya. Ya, duit lah ya. San sama mak kau. Enggak, kata mak ayah katanya. Malu awak sama tamu kan? Akhirnya dirogoh juga lah. Itulah. Pintar tapi kurang adab. Kok dulu jangan kan minta duit depan tamu, duduk aja situ awak. Liriknya pergi awak terus. Iya Bu ya. Itulah. Halus-halus. Orang yang beradab itu kalau halus hatinya. Begitu juga lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih halus hati kita ke Tuhan daripada ke orang tua. Supaya adab ini terjaga. Langgar-langgar kayaknya Ustaz. Sama, saya pun langgar-langgar. Maka oleh karena itu, orang yang melanggar pantas akan minta ampun. Astagfirullahaladzim. Jangan kita pikir dosa itu yang zohir-zohir saja. Aku kurasa dari bangun tidur sampai gini hari nggak ada lah dosa kupikir. Nyeritain orang nggak ada aku. Berzina tidak, mencuri enggak ada. Aku rasa satu hari ini bebas aku dari dosa kan. Batin dia kayak mana sama Tuhan? Kayak mana? Jadi tetap tiap hari istighfar, minta ampun sama Allah. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang maka barang siapa mudah dan selagi salik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu